terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua. Selamat memasuki hari baru. Hari ini hari Rabu, tanggal 23 September. Mari kita mempersembahkan diri kita, mempersembahkan intensi kita masing-masing. Intensi yang disiapkan, berdoa untuk mereka merayakan ulang tahun hari ini. Mungkin ada juga anggota keluarga kita, teman kita yang merayakan ulang tahun. Mari kita persembahkan mereka kepada Tuhan. Secara khusus untuk Carlo, untuk Maria Ursula, untuk Angelia Agur, mereka yang butuh berkat khusus, untuk ponakan kami Hans Kung yang lagi mengikuti testing dari polisi, untuk mereka yang sakit, untuk Mama Nina, Katrina Nina, Mama Bet Pengko, Ibu Mei, anak Orlando, Luis Paru. Mohon berkat untuk para penderma kita, penderma SPD, Novisiatku, Pak Hidayat, Pak Ferdi, Dr. Teguh sekeluarga, Ibu Syanti Dewi sekeluarga, Ibu Atu sekeluarga, Pak Martin sekeluarga, Ibu Irene sekeluarga, Ibu Heni sekeluarga, dan berdoa khusus untuk adik sepupu saya, keluarganya, Nodus Endo, dan mungkin masih ada teman-teman yang punya intensi khusus. Mari kita persembahkan semuanya kepada Tuhan. Marilah kita memulai misa kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan pesta dari Padre Pio. Padre Pio selama hidupnya mengalami begitu banyak mukjizat, stigma dalam tubuhnya, dan dia dikenal sebagai pendoa yang sangat setia dan juga pendengar orang-orang yang mengalami banyak kesulitan dan juga mendengar pengakuan. Marilah kita meminta doanya untuk kita masing-masing. Supaya doa kita berkenan kepada Tuhan, marilah kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan kita kepada yang Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menganugerahi imammu Santo Padre Pio dari Pietrelcina rahmat untuk berbagi dalam salib putramu. Engkau juga telah memperbarui pelayanannya dengan rahmat belas kasih-Mu. Dengan perantaranya semoga kami disatukan dalam sengsara Kristus putramu dan dengan gembira dibawa kepada kebangkitan yang mulia.
Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami pada misa ini. Dan berkatilah mereka-mereka yang kami doakan pada misa ini. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dari kitab Amsal. Semua sabda Tuhan adalah murni. Tuhan itu perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi sabdanya, supaya engkau tidak ditegur olehnya dan dianggap pendusta. Dua hal yang kumohon kepadamu, janganlah itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Janganlah aku kau beri kemiskinan atau kekayaan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Jangan sampai kalau aku kenyang, lalu menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, lalu mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sabdamu ya Tuhan adalah pelita bagi langkahku. Sabdamu ya Tuhan adalah pelita bagi langkahku. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah hukum-Mu kepadaku. Sabdamu ya Tuhan adalah pelita bagi langkahku. Taurat yang kusampaikan adalah baik bagiku, lebih berharga daripada ribuan keping emas dan perak. Sabdamu ya Tuhan adalah pelita bagi langkahku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang. Yesus berkata kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Apabila kalian diterima di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan menjelajah segala desa sambil memberitakan Injil serta menyembuhkan orang sakit di segala tempat.
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan memberi kita kuasa dan Ia menyiapkan apa yang kita butuhkan. Teman saya sekarang kerja di Timur, dia kepala SDM Nenu. Dia termasuk seorang yang punya talenta khusus. Kami sama-sama studi di Filipina, dia ambil sosiologi. Dan seringkali dia keluar, saya juga diajak keluar bersama dia untuk membantu orang sakit. Dan banyak yang sembuh lewat doa-doanya. Saya pernah bertanya, kapan teman mendapat karunia ini? Dan dengan polos dia katakan sejak tahun 92. Lewat vision, ada penampakan. Dan Tuhan sepertinya mengajak dia memberi satu kuasa khusus, memberi satu tugas khusus, menyembuhkan orang. Dan dia juga bertanya kepada Tuhan, bagaimana kalau saya berdoa untuk orang sakit, kemudian negatif energi dari orang sakit masuk ke dalam dirinya. Tuhan katakan, saya hanya memanfaatkan tangan, kata-katamu, mulutmu. Saya sendiri yang berkuasa lewat engkau. Nah, sejak waktu itu, nah, saya sendiri juga pernah mengalami bantuan dari teman ini. Nah, seperti yang dikatakan dalam Injil pagi ini, bahwa Tuhan memberi kita kuasa dan kekuatan untuk menyembuhkan yang sakit. Dan yang menarik lagi dari Injil hari ini, bahwa Yesus melarang para murid untuk membawa begitu banyak barang. Jangan membawa makan minum, ya jangan membawa apa-apa, 2 helai baju, jangan membawa tongkat atau bekal, roti. Dia melarang para muridnya supaya jangan membawa itu semua. Mengapa? Yesus dengan sengaja menyampaikan itu karena dia sendiri nanti yang akan menyiapkannya. Tuhan sendiri yang menyiapkannya. Bagi mereka-mereka yang dipanggil, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan punya rasa tanggung jawab kepada mereka yang melanjutkan pekerjaannya. Kita bayangkan saja macam di perusahaan-perusahaan, kalau pekerja-pekerja bekerja begitu baik, pasti bosnya juga selalu memperhatikan. Atau ada yang sakit, bosnya sakit, pekerjanya sakit, bos nanti yang memperhatikan. Atau makan siang, mungkin bosnya juga akan menyiapkan makan siang. Demikian pun dalam gereja, Tuhan akan selalu menyiapkan apa yang kita butuhkan karena kita adalah pekerjanya. Betapa sering kita lupa akan hal itu. Kita lupa, kita berpikir bahwa hanya kitalah yang bekerja. Nah, Tuhan hanya menonton. Jadi kuncinya di sini adalah fokus perhatian kita dan relasi kita dengan Tuhan. Sebelum, sementara, atau sedang, dan sesudahnya, kita harus selalu berkontak, berkomunikasi dengan Tuhan. Dan itulah yang dibuat oleh Yesus sendiri. Bahwa dia selalu berkomunikasi dengan Bapanya entah di malam hari atau di pagi hari. Selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, semoga kita selalu sadar bahwa Tuhan sudah memberi kita kuasa lewat sakramen-sakramen yang kita sudah terima. Dan Tuhan juga selalu bertanggung jawab atas kehidupan kita
kalau memang kita selalu bekerja untuk Tuhan. Amin. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam. Sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah selama-lamanya. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam. Sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas, kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Terimalah ya Tuhan persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan pada peringatan Santo Padre Pio dari Pietrelcina. Dengan mengambil bagian dalam misteri suci ini, buatlah kami layak menerima buah-buah penebusan yang menyelamatkan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab Engkau menganugerahkan para kudus kebahagiaan, secara khusus Padre Pio, sebagai pahala atas amal bakti mereka, yang sesungguhnya menyatakan hasil karya rahmat-Mu. Sedangkan kepada kami Engkau memberikan teladan hidup mereka yang suci, persahabatan mereka yang tulus, dan doa restu yang sangat kami perlukan. Berkat bantuan para kudus itu, kami pun berbesar hati dan maju berjuang guna memperoleh kebahagiaan sejati dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kudus Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terberkati merpati surga, terberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah merpati surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa sumber segala yang kudus, maka kami mohon, semoga Roh-Mu menyucikan persembahan ini, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Pada malam Ia diserahkan sebelum menderita sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, lalu membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan ia mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur lalu mengedarkan piala itu kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Kenangkanlah aku dengan merayakan peristiwa ini." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Maka sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau menganggap kami layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dipersatukan oleh Roh Kudus menjadi umat-Mu. Ya Bapa, berkatilah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sudilah memupuk cinta kasih persaudaraan umat-Mu dalam persatuan dengan Bapak Paus Fransiskus dan Bapak Uskup kami Siprianus Hormat, para imam, para diakon, serta rohaniwan-rohani bakti dan pelayan sabda-Mu. Tuhan, berkatilah mereka merayakan ulang tahun hari ini, dan juga mereka yang butuh berkat khusus ya Tuhan. Saya ingat adik sepupu saya sekeluarga. Berkatilah mereka yang sakit, jamahlah mereka semua ya Tuhan. Secara khusus mereka-mereka yang mengalami kesulitan saat ini, serangan virus corona, tetangga kami, dan juga para seminaris di Kuskupan Sintang, Kalimantan Barat. Selamatkanlah pula saudara-saudari kami kaum beriman dan semua orang lain yang telah meninggal dunia. Berikanlah istirahat kekal kepada mereka dan kepada semua saudara yang meninggal dalam Kristus. Secara khusus yang kami ingat pada misa ini. Kasihanilah dan sambutlah mereka dalam pangkuan-Mu. Kami semua memohon belas kasihan-Mu ya Bapa, supaya kami boleh mengambil bagian dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para kudus, para rasul, secara khusus Padre Pio, dan juga Santo Arnoldus Jansen, Josefina de Metz, Maria Helena, Josefa, dan para martir SPD yang hidup dalam cinta-Mu. Perkenankanlah kami memuji dan memuliakan Dikau. Dengan perantaran Kristus dan bersama Dia, serta bersatu dalam Roh Kudus, kami menyampaikan kepadamu Allah Bapa yang Maha Kuasa, segala hormat dan pujian, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala kemalangan, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa,
dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau pernah bersabda kepada para rasul, damai Kau wartakan kepadamu, yakni damaiku yang Kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Marilah kita memberikan salam damai kepada saudara-saudari kita. Salam damai. Semoga perpaduan tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kita sambut memberi kita kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, karena kehendak Bapa dan kerjasama Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan karena kematian-Mu. Bebaskanlah kami dari segala kejahatan dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Semoga kami selalu setia pada perintah-perintah-Mu, dan janganlah Kau biarkan kami terpisah daripada-Mu. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda, datanglah kepadaku kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Marilah berdoa. Tuhan, diperkuat oleh perjamuan kudus ini, buatlah kami mampu mengikuti teladan Santo Padre Pio. Semoga kami selalu dapat memuji dan memuliakan Dikau dengan kasih dan pengabdian kami terus-menerus. Tuhan, berkatilah kami semua yang hadir secara fisik atau rohani pada misa ini. Dan dengarkanlah semua doa kami, secara khusus untuk mereka-mereka yang kami doakan pada misa ini, yang merayakan ulang tahun, yang mengadakan ujian. Saya ingat ponakan kami, psikologi tes hari ini, dan juga mereka-mereka yang sakit, dan para penderma kami. Dan berilah istirahat kekal bagi mereka yang meninggal dunia. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada misa ini, dan semua aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi kita semua diutus. Amin. Salam dari Novisiat SVD Kubu Manggarai, Flores, NTT.